Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hari yang ke-11 ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat sempat ya. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nah, hari yang ke-11 kita sampai di hadis yang ke-11. Dan ini ada 3 halaman lebih. Jadi durasinya akan sama panjang sama kayak kemarin. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ja'far bin Muhammad, saya baca gitu aja ya. An abihi an jaddihi qala, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya yaitu ya Muhammad itu, kemudian ayahnya an jaddihi dari kakeknya, dari ayahnya ayah gitu ya. Dari kakeknya Sayyidina Ja'far. Ya, ini Ja'far ini mungkin generasi tabi'ut tabi'in ya mungkin. Qala, nah kakeknya ini berkata, akhbaroni Aliyun. Jadi Sayyidina Ali ku memberi kabar kepada saya. Qala dengan berkata begini, Ja'a Aliyun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah. Jadi Ali, ya maksudnya beliau sendiri yang cerita itu datang ke rumahnya sendiri, yang mana posisi rumahnya itu di sebelahnya Nabi ya. Kemudian beliau masuk menemui Sayyidatuna Fatimah putrinya Rasulullah. Fara'aha qa'idatan wa Salmanu al-Farisiyyu baina yadayhi yanfusulaha sufan wa hiya tagzulu atau tagzilu atau tagzalu, saya lupa. Nah, didapati Sayyidatuna Fatimah itu duduk, sedangkan Salman Al-Farisi itu ada di depannya ya. Sedang yang fusu menenun ya, mungkin menenun sebuah bulu untuk Sayyidatuna Fatimah, sedangkan yang Sayyidatuna Fatimah itu memintalnya, tagzulu ya. Faqala laha, maka Sayyidina Ali bertanya, ya karimatan nisa'i, indaka syai'un at'ama yut'imu tut'imina bi. Nah, ini saya bingung ini bacanya ini apa ini. Kalau ilkun itu artinya permen karet. Masa engkau memberi makan bi ilkin dengan permen karet? Nah, enggak. Kemudian kalau artinya keluarga itu harusnya iyalun keluarga. Kalau ilalun itu alasan. Nah, kira-kira ini bacanya apa kalau menurut kalian? Saya masih bingung ini. Ya, kalau yang paling masuk akal itu semestinya ya bi'iyaliki gitu, keluargamu wahai Fatimah gitu. Tapi di sini penulisannya itu ba ain lam kaf gitu. Jadi itu saya wallahu a'lam ini memang tulisannya itu seperti ini atau ini salah cetak, saya nggak tahu ya. Jadi kalau diartikan, wahai wanita yang mulia, apakah engkau punya sesuatu yang engkau beri makan itu tadi kepada keluargamu mungkin ya. Qalat Sayyidatuna Fatimah menjawab, wallahi ma indi syai'un, demi Allah saya tidak punya sesuatu, walakin hadihi, akan tetapi ini sittatu darahima, saya punya 6 dirham, atani biha Salmanu ghazaltu biha sufan wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma. Akan tetapi saya punya 6 dirham yang dibayarkan oleh Salman kepadaku hasil saya memintal bulu, dan saya hendak membelikan dengan 6 dirham ini sebuah makanan untuk Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Faqala laha Aliyun karamallahu wajhah, maka Sayyidina Ali berkata, ya karimatan nisa'i hatiha, wahai wanita yang mulia, coba berikan saja kepadaku 6 dirham itu, saya yang berikan. Fa wadu'atha fi kafihi, maka Sayyidatuna Fatimah meletakkan 6 dirham itu di telapak tangannya Sayyidina Ali. Fa kharaja Aliyun karamallahu wajhahu li ibta'a biha ta'aman, maka Sayyidina Ali keluar untuk membelikan makanan dengan 6 dirham tadi. Faidan birajulin qaimin, maka tiba-tiba beliau bertemu dengan sosok laki-laki yang berdiri. Wa huwa yaqul, laki-laki tadi itu berkata, may yuqridullaha alwaliya alwafiya, barang siapa yang mau yuqridu itu mengutangi kalau bahasa kasarnya ya,
Tapi masa Allah diutangi? Allah kan maha kaya. Cuman ini bahasa kiasan saja ya. Barang siapa yang mau berinfak kepada Allah, Allah itu zat yang maha al-wali, zat yang maha menguasai, al-wafi yang maha memenuhi. Siapa yang mau infak kepada Allah, bahasanya seperti itu ya. Yang mau infak karena Allah siapa? Ayo. Fadana Aliyun fanawalahu sittata darahima. Maka Sayyidina Ali di sini mendekat dan menyerahkan 6 dirham tadi kepada orang tadi. Wa dakhala ila manzili Fatimata sifral yadaini. Nah, kemudian Sayyidina Ali ini kembali ke rumah Sayyidatina Fatimah dengan kondisi tangan kosong. Falamma nadarat ilaihi Fatimatu radhiyallahu anha fara'athu fariqal yadaini bakat. Nah, ketika Sayyidatuna Fatimah melihat Sayyidina Ali itu pulang dengan tangan kosong, Sayyidatuna Fatimah menangis. Ya wajar ya, namanya istri. Sudah dikasih uang buat belanja, balik-balik kok tangan kosong, nggak bawa apa-apa ya. Namanya istri pasti menangis ya. Faqala laha. Maka Sayyidina Ali tanya, "Ya karimatan nisa, ma yubkiki? Apa yang membuat engkau menangis?" Faqalat, maka Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Ya bana ammi Rasulillah, mali araka fariqal yadaini." Wahai putra dari pamannya Rasulullah, kenapa kok saya lihat Anda ini pulang dengan tangan kosong ya? Qala laha, maka Sayyidina Ali menjawab, "Ya karimatan nisa'i, aqradtullaha ta'ala." Saya menyerahkan 6 dirham tadi kepada Allah Ta'ala. Qalat, maka Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Laqad wufikta." Ini saya bacanya begitu ya. Sungguh engkau telah diberi taufik ya. Wa kharaja Aliyun yuridu an-nabiyya alaihi salatu wassalamu fa idan bi arabiyyin ma'ahu naqatun yaquduha. Nah, ketika Sayyidina Ali mau keluar untuk menemui Nabi, tiba-tiba ada seorang badui yang membawa atau yang menuntut seekor unta. Fadana minhu Aliyun, maka Sayyidina Ali mendekati orang tadi, orang badui tadi. Faqala, maka si badui ini berkata, "Ya Abul Hasani, istari hadhihi naqata minni." Belilah unta ini dariku. Qala ma ma'i syai'un. Sayyidina Ali menjawab, saya tidak punya saya enggak punya apa-apa untuk membelinya. Qala, maka Arabi tadi berkata, "Ana ubi uka bitakhir." Ini saya jual tapi bayarnya bisa nanti ya. Gitu. Qala fabikam. Sayyidina Ali menjawab, "Oh, kalau gitu berapa harganya?" Qala bimi'ati dirhamin. Harganya 100 dirham. Qala qad itu. Maka Sayyidina Ali menjawab, "Ya, saya beli ya." Faidan huwa bi a'rabiyyin akhara ja'ahu. Nah, setelah membeli, setelah dibawa oleh Sayyidina Ali, tiba-tiba ada badui lagi yang beda ya, datang menemui Sayyidina Ali. Qala, maka badui ini bertanya, "Ya Abul Hasani, atabi'u hadhihi naqata? Apakah engkau menjual unta ini?" Qala, "Na'am." Beliau menjawab, "Ya, saya jual." Qala bikam. Orang Arabi tadi tanya, "Berapa harganya?" Qala bisalah satimi'ati dirhamin. Saya jual harganya 300 dirham. Ya. Qala istaraituha. Arabi tadi menjawab, "Oh, kalau gitu saya beli." Ya. Fanaqadahu al-Arabiyyu salasa mi'ati dirhamin. Nah, kemudian si Arabi tadi, Arabi yang kedua, menyerahkan 300 dirham kepada Sayyidina Ali. Summa akhadha bizima minaqati fadafa'aha ilaihi. Kemudian si Arabi yang kedua tadi itu mengambil tali kendali ontanya dan dibawa ya. Nah, setelah itu faqbala ila manzili Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Ali kembali ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Falamma nadarathu tabassamat. Nah, ketika Sayyidatuna Fatimah melihat Sayyidina Ali membawa uang, ya namanya istri senyum ya. Summa qalat, kemudian Fatimah tanya, "Ma hadza ya Abul Hasani?" Apa ini wahai ayahnya Hasan? Jadi ini redaksinya beda ya. Ketika enggak bawa uang tadi ya benar ya benar ami Rasulillah, wahai putra dari pamannya Rasulullah. Kalau sudah membawa uang, di sini redaksinya dipanggil wahai ayahnya Hasan. Jadi gitu ya. Ini juga sama kayak orang-orang Jawa kadang seperti itu. Kalau pulang nggak bawa apa-apa, manggil ke suaminya itu gimana? Kalau pulang bawa uang itu manggilnya gimana? Beda ya. Ya, orang Arab juga gitu. Qala Aliyun, maka Sayyidina Ali menjawab, "Ya binta Rasulillah, istaraitu naqatan bitakhirin bimi'ati dirhamin." Wahai putrinya Rasulullah, tadi saya itu membeli unta yang bisa dibayar kapan-kapan saja, itu harganya 100 dirham ya. Nah, wabi'tuha bisalah simi'ati dirhamin naqdan. Nah, kemudian unta tadi itu saya jual seharga 300 dirham ya, 300 dirham dengan kontan.
Qalat, maka Sayyidatuna Fatimah menjawab, laqad wufiqta, engkau telah diberi taufik. Ya. Summa kharaja Aliyun karamallahu wajhahu min indiha yuridu an-nabiyya alaihi salatu wassalamu. Maka Sayyidina Ali kemudian ingin keluar menemui Nabi, ya. Falamma dakhala min babil masjid nadhara ilaihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu wa tabassama. Nah, ketika sudah masuk pintu masjid, Kanjeng Nabi melihat Sayyidina Ali dan tersenyum. Ya, Rasulullah tersenyum. Falamma ata wa sallama ala nabi alaihi salatu wassalamu faqala, maka ketika sudah datang dan sudah mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi di sini bertanya, ya Abul Hasani, atukhbiruni au ukhbiruka, wahai ayahnya Hasan, engkau yang memberitahuku atau aku yang memberitahumu? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, bal tukhbiruni anta ya Rasulullah, jenengan mawon yang memberitahu saya. Faqala, maka Rasulullah di sini berkata, ya Abul Hasani, hal ta'rifu al-a'rabiyya alladhi ba'aka an-naqata wal a'rabiyya alladhi ishtara minka an-naqata? Wahai ayahnya Hasan, apakah engkau tahu Badui yang menjual ontanya kepada engkau dan Badui yang membeli onta dari engkau? Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Ali menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu, saya enggak tahu. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, maka di sini Nabi menjawab, tu balaka bah ya Ali. Oh, beruntung sekali engkau, bah. Nah, arti dari bah ini juga, ini istilah ya. Kalau saya kaitkan dengan orang Indonesia mungkin, wah untung, sip, mungkin begitu ya. Sip, ya Aliyu, wahai Ali ya. A'taita qardhan lillahi ta'ala sittata darahima fa'a'taka Allahu ta'ala salasami'ati dirhamin. Engkau telah memberikan qardhan, pinjaman ya, tapi lagi-lagi ya, engkau telah memberikan pinjaman, tapi ini maksudnya bukan seperti itu ya, ini hanya sebuah istilah saja. Engkau telah memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala sebesar 6 dirham, maka Allah memberi engkau sebesar 300 dirham. Badala kulla dirhamin khamsina dirhaman, Allah mengganti setiap dirhamnya sebanyak 50 dirham. Nah, jadi orang Badui tadi, fal awwalu Jibrailu wal akharu Israfilu alaihi wassalam. Badui yang pertama itu tadi malaikat Jibril yang manifestasi menjadi wujud Arabi, sedangkan Badui yang kedua itu malaikat Israfil alaihi wassalam. Wa fi riwayatin, di sebuah riwayat yang lain, Badui pertama al awwalu kana Jibraila wal akharu Mikaila. Nah, jadi yang pertama itu malaikat Jibril, tapi yang kedua bukan Israfil tapi Mikail. Ya, riwayat yang lain mengatakan seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan hadis yang kedua ternyata. Sekarang hadis yang ketiga, wa hadisu al-akharu minal masmu'ati an Ali radhiyallahu taala anhu. Hadis selanjutnya, hadis yang lain itu termasuk hadis-hadis yang masmu'at, didengar dari Nabi. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-shadaqatu idza khurijat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadi sa'ili. Sedekah yang dikeluarkan dari tangan pemiliknya itu akan jatuh di tangan Allah, ya ini lagi-lagi istilah, akan sampai kepada Allah, maksudnya begitu, sebelum sedekah itu sampai ke tangan orang yang meminta. Fatatakallamu bi khamsi kalimatin, maka sedekah tadi itu ngomong dengan 5 kalimat. Awwaluha taqul, yang pertama sedekah tadi ngomong, kuntu songgiron fakabbartani, saya ini kecil tapi engkau sudah besarkan. Itu pertama. Kedua, wa kuntu qalilan fakassartani, saya ini sedikit tapi sudah engkau perbanyak. Ketiga, wa kuntu aduwan fa ahbabtani, saya ini musuh tapi engkau cintai. Yang keempat, wa kuntu fanian fa abqaitani, saya ini fana atau lenyap tapi engkau jadikan saya ini kekal. Nah, kemudian yang kelima, wa kuntu harisi fal ana sirtu harisaka, saya ini menjaga diriku sendiri tapi sekarang saya menjadi penjagamu. Nah, itu 5 kalimat yang diomongi sama sedekah yang sudah sampai di tangannya penerima gitu. Kemudian hadis selanjutnya, wa ruwiya an Mahqul Asy-Syami rahmatullahi alaihi, diriwayatkan dari Mahqul Asy-Syami. Ini juga saya cari biografinya, itu masih belum nemu ya, rahmatullahi alaihi. Qala, beliau berkata,
Idza tasaddaqa al-mu'minu shadaqatan radiya biha anhu wa nadat jahannamu ya rabbi i'din li bisujudi syukran laka. Ketika seorang mukmin itu sedekah dengan satu kali sedekah, maka Allah akan ridho kepada orang tadi biha disebabkan sedekahnya. Kemudian di sini neraka jahanam itu memanggil begini, wahai Tuhanku, izinkan saya untuk sujud syukur kepada Engkau. Faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu min adabi. Jenengan sudah memerdekakan satu orang dari umatnya Muhammad alaihi salatu wassalamu dari siksaku. Li'anni kuntu astahyi min Muhammadin alaihi salatu wassalamu an u'addiba ahadan min ummatihi. Karena sesungguhnya saya ini malu kepada Muhammad alaihi salatu wassalamu manakala saya ini mengadab satu orang dari umatnya, wala budali min ta'atika, akan tetapi di sini saya harus taat kepada panjenengan ya Allah. Wa nuzilat atau wa nazalat, tapi saya bacanya itu lebih sering wa nuzilat. Ya, wa nuzilat hadhil ayatu ala fadli shadaqati. Kemudian ayat ini diturunkan. Ya, ayat diturunkan. Kalau ayat turun kesannya itu ayat itu bisa turun sendiri. Tapi yang saya jelasin itu ayat diturunkan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Ya, ayat ini diturunkan yang menunjukkan keutamaan sedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya bisa kalian lihat di samping ya. Yakni du'auka wastighfaruka tuma'ninatun lahum ya. Di sini yang dimaksud inna sholataka sakanun lahum ya, di sini sholat itu maknanya adalah doamu wahai Muhammad dan istighfarmu itu adalah kenyamanan lahum bagi umatmu, bagi mereka. Innallaha ta'ala qad qabbala minhum, sesungguhnya Allah telah menerima sedekah minhum dari mereka. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Artinya bisa kalian lihat di samping surat At-Taubah ayat 104. Fayaqbalu as-shadaqati kama akhadaha ar-rasulu alaihi salatu wassalamu minhum. Maka di sini Allah menerima sedekah-sedekah ya, sebagaimana Rasulullah di sini itu mengambil ya, maksudnya di sini mengambil itu bukan mengambil terus dikonsumsi sendiri, enggak, karena Rasulullah itu tidak boleh menerima sedekah. Rasulullah itu hanya boleh mengkonsumsi makanan dari hadiah, enggak boleh dari sedekah ya. Sebagaimana di sini Rasulullah itu menerima sedekah minhum dari umatnya, dari mereka. Nah, kemudian hadis selanjutnya masih panjang perjalanan. Wa rawiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma nuzilat hadhil ayatu, ketika ayat ini diturunkan yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Surat Al-Zalzalah ya, ayat 7, artinya bisa kalian lihat di samping. Di sini Nabi Muhammad itu bersabda atau berkata, tapi ini dialognya sama Allah, jadi mungkin berkata ya, ya Rabbi hada qalilun fi haqqi ummati, ya Allah ini satu kebaikan sebesar biji zarah itu pasti akan dilihat oleh umatku, itu masih sedikit Gusti kalau menurut umatku. Kemudian qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menjawab, in qallalta hada faltakun alhasanatu alwahidatu bihasanataini. Wahai Muhammad, jika engkau menganggap itu sedikit ya, maka satu kebaikan akan menjadi dua kebaikan. Kalau ini bagaimana? Ya, di sini sebagaimana qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Ya, mereka adalah orang-orang yang dikasihkan pahalanya marrataini, dua kali lipat, bima sabaru, disebabkan sesuatu yang mereka itu sabar. Surat Al-Qasas ayat 54. Nah, waktu itu saya berkata lagi, ya Rabbi hada qalilun fi haqqi ummati, ini masih sedikit Gusti untuk umatku. Qala, maka Allah menjawab, falyakun bihasanatin wahidatin asyru amsalihha. Oh gitu, kalau begitu satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Bagaimana? Qauluhu ta'ala, di sini firman Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surat Al-An'am ayat 160. Bagaimana kalau 10 kali lipat? Qultu, Nabi Muhammad masih menjawab, ya Rabbi hada aidun qalilun fi haqqi ummati. Ya Allah, ini juga masih sedikit kalau menurut umatku.
Qala Allah, maka Allah di sini menaikkan lagi, falyakun bihasanatin wahidatin sab'u mi'atin. Kalau gitu satu kebaikan saya balas 700 kali lipat. Bagaimana? Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana kalau satu kebaikan saya balas 700 kali lipat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Rabbi zid li ummati, ya Allah tambah untuk umatku. Nah, kemudian Allah menjawab, fanuzilat hadhil ayatu, maka kemudian ayat ini diturunkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang mau mengutangi Allah dengan utangan yang baik, maksudnya mau berinfak karena Allah dengan infak yang baik, maka Allah akan membalasnya berkali-kali lipat dengan kelipatan yang banyak. Bagaimana kalau seperti itu? Surat Al-Baqarah ayat 245. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih menjawab, ya Rabbi zid li ummati, ya Allah tambah lagi untuk umatku. Jadi itu ya, kita beruntung punya nabi yang sangat perhatian seperti ini kepada kita. Alhamdulillah kita menjadi umat nabi yang mau merayu Allah untuk memberikan kepada kita balasan yang lebih daripada itu tadi, kelipatan yang banyak. Nah, kemudian setelah itu fanuzilat hadhil ayatu. Kemudian ayat ini diturunkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dikasihkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan, tak terbatas. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, di sini Rasulullah baru puas. Nggih Gusti, ini yang saya inginkan untuk umatku. Faqad jaa bil ahbari, telah disebutkan di beberapa hadis, man tasaddaqa bitamratin yajid sawabaha yaumil qiyamati misla jabalin fi mizanihi. Barang siapa yang sedekah dengan satu buah kurma, maka dia akan mendapati pahalanya kelak nanti di hari kiamat seperti seukuran gunung di timbangannya. Nah, kalau kurma tapi bandingannya sama gunung itu kan sudah lebih dari kelipatan yang banyak-banyak. Ya, jadi ya itulah Nabi mau merayu Allah untuk kita. Ya, pokok umati nomor satu umati, ya, kalau beliau ya, umat beliau yang dinomorsatukan. Nasib umatnya supaya semuanya bisa masuk surga. Alhamdulillah ya, kita menjadi umatnya beliau. Coba bayangkan kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa, dikejar-kejar Fir'aun, nggak enak ya. Nah, kemudian ini iklam. Nah, untuk riwayat selanjutnya ini nggak ada perawinya ya. Jadi kita baca dulu. I'lam, ketahuilah, anna fis shadaqati sab'a khisalin, bahwa di dalam sedekah itu terdapat 7 hal. Awwaluha, yang pertama, anna shadaqata tufikku raqabatak. Ya, fakka yufikku ya mungkin, atau yufakku. Bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa membebaskan raqabah. Raqabah itu arti kasarnya itu budak ya. Mungkin bisa membebaskan diri, mungkin seperti itu. Membebaskan diri dari situasi bahaya. Namanya perbudakan itu kan nggak enak ya. Nah, dengan sedekah itu kita bisa membebaskan situasi atau kondisi yang tidak nyaman itu. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, inna shadaqata latadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Rasulullah atau Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa menolak 70 pintu bala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani annaha tabibuka. Sedekah itu bisa menjadi doktermu. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, dawu mardakum bis shadaqati. Rasulullah atau Nabi bersabda, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ketiga, wasalisu annaha sarat harisaka. Sedekah bisa menjadi penjagamu. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, hasinu amwalakum bisadaqati. Nabi bersabda, bentengilah harta-harta kalian itu dengan sedekah. Yang keempat, warabiu annaha tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Tuhan. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Nabi bersabda bahwa sedekah itu bisa meredam marahnya Tuhan. Wal khamisu, yang kelima, annaha ulfatun lil akhwan.
sesungguhnya sedekah itu bisa menjadi ulfah, pelipur lara, atau apa? Biar merekatkan ikatan persaudaraan itu. Lil akhwan, bagi saudara-saudara. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, as-shadaqatu hadiyatun tahadu tahabu, ya. Nabi bersabda, sedekah itu merupakan hadiah, ya. Tapi beda ya, antara sedekah sama hadiah itu beda. Tapi sedekah itu bisa menjadi hadiah, ya. Maka di sini wasiatnya Nabi, tahadu, salinglah kalian itu mengirim hadiah, maka tahabu, kalian akan saling mencintai, gitu, akan semakin akrab, ya. Wasatisu, kemudian yang keenam, annaha riqqatun fil qulubi, bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa membuat hati kita itu lembut. Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi bersabda, man wajada fi qalbihi qasawatan falyansur as-shadaqata, barang siapa yang mendapati hatinya itu keras, maka hendaknya dia itu menebarkan sedekah. Wasabi'u, kemudian yang ketujuh, annaha tazidu fil umri, bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa menambah umur. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, as-shadaqatu taruddu al-bala'a wa tazidu fil umri, sedekah itu bisa menolak bala, ya, serta bisa menambah usia, menambah umur. Nah, itu kalau kita baca ini, ya, ini kan konteksnya tentang sedekah semua, ya. Di sini itu seolah-olah wah, pahalanya itu sangat luar biasa, ya, sedekah. Nah, kemudian dari sini kita akan belajar kisah. Kita akan mendengarkan sebuah kisah yang cara sedekahnya itu salah, ya. Dan ini adalah kisah yang terakhir. Kemudian nanti itu ada komentar, ya. Hukiyah, diriwayatkan atau dikisahkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, annamra'atan atat ila Nabi alaihi salatu wassalamu qad yabisat yadaha al-yumna, bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalamu, yang mana tangan kanan perempuan tadi itu kering, kurus, nggak ada daging. Faqalat ya Rasulullah idfa'illaha hatta yusliha yadi wa yu'idaha ilal halati al-ula. Wahai Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah, ya, bahasa gampangnya seperti itu. Berdoa kepada Allah, doakan saya supaya Allah ini bisa memperbaiki tangan saya dan mengembalikannya seperti semula, ya. Faqala laha an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, ma alladhi aibasa yadaka, Nabi bertanya, apa yang membuat tanganmu ini kering? Qalat, perempuan tadi bercerita, ra'aitu fi manami ka'annal qiyamata qad qamat, wahai Nabi, sesungguhnya saya ini bermimpi seolah-olah kiamat itu terjadi. Wal jahimu qad su'irat, neraka jahim itu dikobarkan. Wal jannatu uzrifat, surga didekatkan. Wasarat an-naru audiyatan, neraka tiba-tiba itu terbelah menjadi beberapa lembah, beberapa jurang. Fara'aitu fi wadin min audiyati jahannama walidati wa fi yadiha qit'atu min sahmin wa fi yadiha al-ukhra hirqatun saghiratun tattaqi biha minan nari. Maka di kondisi yang seperti itu, di salah satu jurang dari beberapa jurangnya neraka jahanam, saya itu melihat ibu saya yang membawa saham itu daging atau apa, lupa, ya. Pokok lihat artinya di samping, ya. Di tangannya itu ada daging, ya, potongan daging kecil, sedangkan di tangan yang satunya itu ada kayak kain, ya, atau kebalik ini, ya. Nah, kemudian ibuku ini berlindung dengan kain serta daging ini yang ukurannya kecil itu berlindung dari api, dari neraka, ya. Kutu, maka saya ini bertanya kepada ibuku, mali aroki ya ummah fi hadzal wadi wa kunta muti'atan li rabbika wa radin angka zaujuka. Wahai ibu, kenapa saya melihat Anda itu ada di lembah ini, padahal jenengan dulu ketika di dunia itu adalah wanita yang taat kepada Tuhan, dan suami juga ridho kalau jenengan itu adalah orang yang baik, ya. Faqalat li, maka ibuku ini menjawab begini, ya benati, wahai anakku, anni kuntu bakhilatan fid dunya fahada maudiul bukhala. Wahai anakku, sesungguhnya saya ini tuh wanita yang pelit, ya, ketika di dunia, maka inilah tempat kembalinya orang-orang yang pelit, ya.
Qultu laha, maka saya berkata kepada ibuku, ma hadhihi sahmatu wal hirqatu allatani arahuma fi yadiki. Wahai ibu, kain ini serta daging ini itu apa? Kok saya lihat ada di kedua tangan panjenengan? Qalat, maka ibu tadi menjawab, hadhihi shadaqatu allati tasaddaqtu bihima fid dunya. Nah, ketika di dunia saya itu pernah sedekah dengan dua benda ini, ya meskipun ini remeh ini ya. Ya, wa ma tasaddaqtu fi jami'i umri illa bihadhil hirqati wasyahmati. Sepanjang saya hidup saya itu tidak pernah melaksanakan sedekah kecuali ya dengan hirqah serta syahmah ini. Hanya ini dua ini yang ukurannya itu enggak besar-besar amat ya. Fa'ata itu dalika, saya memberikan syahmah serta hirqah tadi kepada orang. Nah, fa'ana attaqi bihima an-nara wal adaba an-nafsi. Nah, dengan dua hal ini, daging serta kain ini, saya berlindung dari api dan adab agar tidak mengenai diriku. Qultu laha, saya bertanya kepada ibuku, aina abi, di mana ayah? Qalat, ibuku menjawab, huwa kana sakhiyan, ayahmu ini orang dermawan, fahuwa fi maudi'il askhiya fil jannah. Dia ada di surga, tempat kembalinya orang-orang yang dermawan. Fajitu ilal jannati, maka putrinya tadi itu langsung berangkat ke surga. Wa idan walidi qaimun ala satti haudika ya Rasulullah yuskin nas. Maka tiba-tiba ayahku itu berdiri di seberang atau di tepi telaga panjenengan, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, dan ayahku ini sedang memberi minum kepada orang-orang. Ya'khudu al-ka'sa min yadi aliyin, ayahku mengambil gelas, ya bahasanya seperti itu, gelas dari tangannya Ali. Wa aliyun min yadi Utsman, yang Sayyidina Ali dari Sayyidina Utsman. Wa Utsmanu min yadi Umar, yang Sayyidina Utsman itu mengambil dari tangannya Sayyidina Umar. Wa Umaru min yadi Abi Bakrin As-Siddiq, ya, dan yang Sayyidina Umar itu mengambil dari tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakrin min kaya Rasulullah, sedangkan yang Sayyidina Abu Bakar itu mengambil gelas tadi itu dari tangan panjenengan ya Rasulullah. Fakultu, maka saya tanya kepada Abi, atau saya berkata kepada ayahku, ya Abi, wahai ayahku, inna walidati imra'atuka almuti'atu li rabbiha wa radin anta anha. Wahai ayah, sesungguhnya ibu itu adalah istri panjenengan yang taat kepada Tuhannya, dan jenengan juga ridho, ya, ridho kepada itu. Akan tetapi wahya fi wadin kada fi jahannam, akan tetapi ibuku itu kenapa ada di lembah ini yang ada di neraka jahanam. Wa anta tuskin nasa min haudin nabi alaihi salatu wassalamu wahya atsyanah. Sedangkan kenapa panjenengan di sini itu malah memberikan minum kepada orang-orang, memberi minum dari telaganya Nabi alaihi salatu wassalam, padahal ibuku ini sedang kehausan, ya. Fa'tiha syurbatan min ma'in, tolong ibuku ini kasih satu tegukan air dari telaga ini, dari telaganya Nabi. Faqala, maka ayah ini menjawab, iya baknati, wahai putriku, inna walidataka fi maudi'il bukhala wal ursati wal mudnibin. Sesungguhnya ibumu ini berada di tempatnya orang-orang bakhil, orang-orang pelit, ya, kemudian orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang berbuat dosa. Wa innallaha ta'ala harrama ma'a haudin nabi alaihi salatu wassalamu alal bukhala wal usati wal mudnibin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengharamkan air telaganya Nabi bagi orang-orang yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berbuat dosa. Qalat, maka kemudian wanita ini melanjutkan ceritanya, fa akhadtu minhu ka'san bikafin min ma'in li ushribaha. Maka kemudian saya mengambil satu gelas air dari telaga Kausar dengan ukurannya dengan telapak, ya, telapak tangan kanan tadi, ya, supaya saya minumkan ke ibu saya. Fasako itu biha umi, maka dengan ini saya kasih minum ibuku. Falamma syaribat, ya, sami'tu sautan. Nah, ketika ibuku ini meminumnya, saya mendengar sebuah suara yaqulu yang berkata begini, Aibasallahu ta'ala yadaki Jikti sakoiti al-asiyata al-bakhilata min haudin nabi alaihi salatu wassalamu. Ada sebuah panggilan, Allah Ta'ala akan membuat tanganmu itu kering disebabkan karena engkau memberikan minum
kepada orang atau kepada wanita yang berbuat maksiat, yang pelit, memberi minum dari telaganya Nabi alaihi salatu wassalamu. Fantabahtu fa indan yadi yabisat. Nah, kemudian setelah mendengar itu saya bangun tidur dan saya mendapati tangan saya itu kurus ya. Faqala laha an-nabi alaihi salatu wassalamu adarra biki bahru walidatiki fid dunya. Nabi bersabda, sifat bakhil atau sifat pelit ibumu itu sudah membuat engkau celaka di dunia. Fakaifalah fil uqbah, maka bagaimana nasibnya di hari kiamat atau di akhirat? Pasti lebih menderita ibumu ini. Wong putrinya saja yang ada di dunia kena efeknya, apalagi dirinya sendiri kan. Ibaratnya seperti itu. Summa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, annan nabiyya alaihi salatu wassalamu qad wada'a asahu ala yadaha. Kemudian Nabi meletakkan tongkatnya di atas tangan perempuan tadi. Faqala, kemudian Nabi berdoa, ilahi birru'yallati haqqat anha antusliha yadaha. Wahai Tuhanku, dengan sebab mimpi yang sudah diceritakan oleh wanita ini, tolong jenengan perbaiki tangannya. Fasaluhat yaduha alan makani fasarat kama kanat. Maka setelah itu tangan si perempuan tadi itu kembali normal, alan makan di tempat itu, fasarat kama kanat, dan kembali sebagaimana biasanya. Jadi itu ya. Jadi ketika ada instruksi atau ada aturan bahwa apa saja yang ada di surga, ya kenikmatan apa saja yang ada di surga itu tidak boleh dinikmati oleh penduduk neraka. Kalau ada misalkan seperti contoh kasus perempuan tadi, ada orang yang memaksa melanggar ketentuan ini, maka dampaknya akan seperti itu tadi ya, meskipun ini hanya lewat mimpi. Jadi itu yang bisa kita pelajari di pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk hadis yang ke-12, waduh ini juga panjang. Ini juga 3 halaman ya hadis yang ke-12. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.